Halo semuanya, balik lagi sama gue Jimmy dari Audio Center. Seperti biasa, di video kali ini kita akan review lagi amplifier streaming all-in-one. Oke, yang akan kita bahas adalah Eversolo tentunya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa kalian untuk subscribe channel Audio Center, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru di video berikutnya. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasan si Eversolo ini. Yuk, let's go. Oke, langsung aja kita ke pembahasan Eversolo Play. Eversolo Play yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah dari kelengkapannya lagi nih ya. Kelengkapan yang pertama-tama simple aja, nggak banyak cincong. Langsung aja yang pertama-tama ada Quick Start Guide-nya. Quick Start Guide-nya ini simple dan juga dia ada, kalau nggak salah dapat kupon run ya. Di sini dapat kupon run tuh. Kalian udah dapat. Di belakangnya ini ada kode. Ya, di belakangnya itu ada kode yang bisa untuk 60 hari atau 2 bulan. Jadi kalian bisa klaim di sini untuk pembelian Eversolo Play dan juga Eversolo Play CD Edition. Berikutnya ada warranty card-nya dari pabriknya langsung. Dan juga di sini ada untuk pembelian Qobuz. Nah, ini Qobuz juga dapat nih guys. Qobuz di selama 2 bulan atau 60 hari nih. Tuh. Ini gua sensor ya kodenya. Di sini kodenya udah dapat. Nah, untuk pembelian ini kalian sudah dapat Qobuz dan juga run selama 60 hari atau 2 bulan. Oke, berikutnya kita masuk ke si kabelnya nih. Isi kabelnya ternyata setelah gua cek cuman ada satu, yaitu kabel power. Sayangnya dia belum dapat kabel USB atau kabel digital lainnya. Kalau di pembelian streamer kayak seperti A6, A8, A10 itu biasanya udah dapat kabel USB. Cuma memang di Play ini tidak disediakan. Jadi dalam satu dus ini hanya mendapatkan kabel power yang kaki 2 atau EU plug, panjangnya kurang lebih 2 meter. Oke, sekarang kita ke bagian desainnya. Yang akan kita bahas desainnya pertama-tama adalah dari bahannya. Dia menggunakan bahannya aluminium alloy yang diproses dengan CNC unibody, yang artinya itu dia memberikan satu potong ya, jadi bukan sambungan plat gitu ya. Dan juga memberikan kesan yang solid dan juga rapi tentunya. Dan bagian depannya sudah memiliki 5,5 inch layar display dengan touchscreen. Tentunya di depannya juga sudah ada panel knob volume yang untuk pengatur volume dan juga untuk tombol on off-nya dari sini. Tinggal dipencet, dia sudah ada tombol on dan off. Nah, untuk warnanya dia memiliki hanya satu varian, yaitu black saja, Eversolo Play dan Eversolo Play CD Edition. Dan untuk dimensinya itu kurang lebih panjangnya di 23 cm dengan lebarnya itu kurang lebih 23 juga dan tingginya itu di 8 cm. Jadi memang ukurannya minimalis, compact juga buat ruangan kalian gitu kan yang nggak mau banyak sistem. Ini merupakan sistem yang terbaik lah buat kalian gitu ya. Nah, bagian atasnya juga dipadukan dengan logo-logo Hi-Res nih. Seperti logo Hi-Res Audio di sebelah kanannya si Eversolo. Dan juga untuk edisi CD Edition itu ada CD room-nya ada di bagian sebelah kiri. Ini CD room-nya. Nah, untuk tombol CD room-nya juga ada di bagian sebelah kiri, tinggal kalian pencet itu dia akan keluar otomatis. Gitu. Sedangkan kalau untuk di bagian non CD Edition dia tidak ada apa-apa di samping kirinya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya ini lubang ventilasi udara buat buang angin di bagian bawahnya. Juga sudah dilengkapi dengan heatsinknya lumayan solid dan bagus. Juga ada nama brand Eversolo Play dan serial number dan lain-lain di bagian bawahnya. Tentunya juga dia tidak meninggalkan jejak di bagian isolation pad-nya. Isolation pad-nya ini udah bagus.
Oke, itu untuk bagian desainnya, bagian desain belakangnya. Kita langsung lihat ya. Tuh desain belakangnya kalian bisa langsung lihat. Ada tombol on, off, input, output, ya kan? Ada untuk binding output speakernya juga yang untuk menggunakan 2 speaker gitu. Nanti kita akan bahas di bagian speknya gitu. Sekarang kita akan bahas fitur dan spesifikasinya. Sebelum kita bahas, gue mau kasih tahu Eversolo Play ini sebenarnya apa sih buat kalian yang nggak tahu. Eversolo Play ini adalah perangkat all-in-one yang menggabungkan antara amplifier, DAC, dan streamer. Jadi semua sudah all-in-one, makanya namanya all-in-one. Apalagi yang CD edition sudah dilengkapi dengan CD-ROM-nya. Buat kolektor CD, cocok banget nih. Buat yang CD, kalian boleh ambil yang CD edition ini, gitu ya. Ditambah, Eversolo ini sudah dilengkapi dengan Phono Stage. Jadi kalian Phono Stage-nya, kalau punya turntable yang tidak ada Phono Stage, contohnya seperti Rega, itu kalian bisa langsung colok aja ke Eversolo Play ini. Dan gilanya, Eversolo Play ini sudah dilengkapi dengan Phono Stage-nya MM dan MC. Kalian tinggal switch aja di Eversolo-nya, nanti gue ajarin caranya, cara switch-nya dari MM dan MC. Makanya kenapa Eversolo Play ini disebutnya dengan amplifier all-in-one killer. Bener nggak sih amplifier all-in-one killer? Nah, makanya nanti kita akan bahas saja satu persatu dari fitur dan spesifikasinya. Oke, langsung aja yuk kita bahas dari speknya. Amplifier ini memiliki power 60 watt di 8 ohm dan 110 watt di 4 ohm. Jadi amplifier ini kurang lebih entry level lah ya kita sebut. Entry level di serial killernya ya kalau untuk harga ya nanti kurang lebih di sekitar 15 jutaan. Jadi memang ini serial killer banget. Makanya kita akan bahas nih. Nah, dari tadi powernya sudah dijelaskan dia di 60 watt ya kan. Kalau speaker-speaker yang runningan di 8 ohm untuk bookshelf gua pikir masih aman lah ya, masih oke lah gitu. Tapi kalau floor standing mungkin sensitivity-nya perlu carinya yang agak besar karena ya kalau tower gitu kan dia perlu powernya yang agak gede, apalagi yang speakernya mungkin haus power, contohnya kayak Din Audio gitu ya. Nah kalau misalkan speaker kayak Q akustik, kayak Elec, kayak akustik energi, kayak Kev ya ini masih oke di sistemnya gitu. Nah berikutnya untuk fitur lainnya dia sudah tadi yang katanya all-in-one ada streamingnya. Pastinya sudah ada dilengkapi streaming seperti Spotify Connect, Spotify Direct langsung dari amplifier juga ada, Apple Music via AirPlay or native langsung dari Eversolo Play-nya gitu ya. Kemudian dia ada Qobuz juga, ada Qobuz Connect, terus ada Tidal Connect. Kalian juga punya, kalau nggak punya Tidal di handphone kalian bisa langsung dari Eversolo ya, Eversolo Play. Kemudian kalau kalian nggak punya Qobuz juga, yang dimana kedua streaming tersebut kan sekarang di Indo belum support ya. Jadi Eversolo Play ini ya sudah menghadirkan fitur-fitur itu. Kalian tinggal login aja, email dan password sudah langsung masuk. Kalian tinggal play mirroring dari handphone menggunakan aplikasi, beres gitu. Nah, seperti tadi fitur-fiturnya Tidal, Spotify, ya kan sudah lengkap semuanya all in one. Apple Music nggak perlu khawatir. Kalian mau support high lossless, tentu saja sudah support. Nah, makanya buat kalian yang pecinta pengguna Apple Music, pengen dengar langsung dari highest lossless-nya, pakai ini. Rekomen banget, gitu. Oke, berikutnya chipset deck-nya ya. Chipset deck ini menggunakan di tipe EK4493 SEQ, yang dimana itu sinyalnya katanya lebih bagus daripada generasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia menggunakan chipset yang terbaru. Juga untuk amplinya di 60 watt ini kelas D. Ya memang ada harga, balik lagi ada harga, ada kualitas ya. Untuk di harga segini kelas D 60 watt sudah terbilang cukup besar lah gitu. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan room correction dan juga multi room. Jadi kalau kalian punya Eversolo nggak harus play, kalian misalkan punya Eversolo yang sudah support multi room ya kan. Nah ini cocok banget nih buat kalian. Nanti di situ di aplikasinya dia ada sistem yang namanya grouping.
grouping ya kalian bisa kontrol dari aplikasinya. Dan juga room correction-nya juga dia sangat presisi dan juga sangat detail ya. Maksudnya sangat detail adalah kalau kalian kalibrasinya benar, otomatis Eversolo ini akan menyesuaikan ruangan kalian dengan baik gitu loh, dengan bagus. Ya, Eversolo ini juga mempunyai layar 5,5 inch dengan touchable-nya yang presisi dan juga smooth. Ya, bisa dilihat ya, contoh nih gue mau kasih kalian lihat. Ini sudah smooth banget, sensitivity-nya juga mantap, oke. Kalau bisa dibilang ini layarnya kurang lebih di hampir 90 Hz ya. Jadi memang ini sangat presisi, tidak nge-lag sama sekali. UI-nya juga oke, mudah dimengerti, mudah dipahami. Controllingnya juga mudah gitu kan. Untuk controllingnya dari handphone, gue lebih rekomen karena kalian tinggal download aplikasi yang namanya Eversolo Control. Nah, fitur-fitur di situ, kalau kalian kan misalkan kalau manual ya harus maju gitu kan, amplifier ada di depan, kalian harus maju ya, itu kan ribet. Nah, makanya ada fitur yang namanya Eversolo Control, kalian tinggal download aplikasinya di situ, tinggal pairing sama Eversolo-nya, otomatis kalian bisa mirroring atau enggak bisa setting dari handphone. Jadi gua rasa Eversolo kan ada ngeluarin remote, gua kurang rekomen sih gitu, karena ada handphone yang untuk mengendalikan dari Eversolo-nya gitu ya. Nah, berikutnya itu ada bagian HDMI. Di bagian belakangnya kita lihat ada HDMI ya di sini ya. HDMI itu ARC yang dimana sudah support in dan out. TV kalian juga bisa mampu mendapatkan hasil suara yang maksimal melalui HDMI dan juga optiknya juga bisa input via TV juga. Jadi kalian punya dua input digital via HDMI or optic input gitu ya. Kalau mau bagus mana, ya dua-duanya rekomen karena gue baca sekilas dia sudah support 192 kHz di 24 bit untuk dua digital input ini. Jadi kalau kalian mau di mana aja HDMI or optik itu bebas, itu selera kalian gitu ya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan sub outnya ya. Nih sub outnya ya. Nih sub out. Sub out ini sudah dilengkapi dari Eversolo dan tentunya dia hanya pengantar signal dari Eversolo ke subwoofer. Jadi kalian harus menggunakan subwoofer yang aktif gitu. Lanjut di USB-nya. Sudah ada dua slot USB yang bertuliskan di bagian atasnya USB 3.0 OTG atau yang biasa kita sebut ya on the go, dan di bagian bawahnya USB audio out. Fungsinya kalau kalian punya SSD, punya hard disk yang lagu-lagunya sudah lebih bagus kayak FLAC, WAV dan lain-lain, kalian tinggal masukin aja, otomatis Eversolo ini akan ngedeteksi SSD atau flash disk kalian dari Eversolo Play ini gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya Gigabit LAN. Ya, Gigabit LAN ini di sebelah sini ya slotnya ya. Fungsinya untuk seperti kabel LAN dari router kalian pakai kabel RJ45 masuk ke sini. Tinggal plug and play aja, no setting-setting, sudah langsung bisa menyala. Ya, kalian juga bisa sih menggunakan pakai WiFi. Pakai WiFi kita tinggal langsung dari settingannya aja. Nanti kita akan bahas di settingannya. Kalau pakai WiFi, ya kalian sama. Tinggal cari WiFi-nya, masukin passwordnya, tinggal pencet OK. Eversolo kalian akan terkoneksi dengan internet, gitu ya. Dan berikutnya, tentunya ada yang namanya trigger input. Nah, slot trigger input ini ada di bagian sebelah sini. Dia berdampingan dengan HDMI ARC. Trigger input ini fungsinya untuk on dan off secara bersamaan dengan perangkat kalian. Contohnya kalian punya CD, ya kan? Atau apapun media player atau DX yang sudah support trigger input. Kalian menggunakan trigger input ini kabelnya jack 3.5, ya kan? 3.5. Kalian masukkan secara di situ Eversolo terus dengan device kalian. Nah, pada saat mati bersamaan dia juga akan mati device-nya. Misalkan punya CD, nah device-nya juga CD-nya akan mati gitu ya. Kalau kalian ingin nyala bersamaan, tentunya Eversolo nyala, CD-nya juga akan ikut menyala. Itu yang namanya trigger input gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya GND atau enggak grounding. Fungsinya itu untuk turntable di sini. Ya, di sini untuk turntable ya caranya tinggal kalian buka aja, puter sampai habis.
Di situ ada yang namanya grounding yang bentuknya kayak garpu gitu ya. Tinggal di sini puter. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan atau mengurangi grounding dari turntable. Dia pasti berpasangan dengan penuh input dari si Eversolo. Kabelnya biasanya ada yang memang tanpa grounding dan juga menggunakan grounding gitu. Kalau untuk turntable ya gue sarankan pakai grounding. Dan berikutnya ada output binding postnya. Sini sudah tentunya merah dan putih, ada 4 yang biasa digunakan untuk 2 speaker aja. Tidak bisa lebih dari 3 atau 4. Ya, ini dia tampilan layar dari Eversolo. Kita akan ulik juga nih sedikit demi sedikit. Dan gua kontrol by handphone ya. Kalian bisa langsung. Ini sudah terkonek. Gua menggunakan Eversolo Play CD Edition. Di atasnya ada tulisan CD Edition. Di sini sudah terkonek langsung karena sebelumnya gue udah memasukkan jaringan WiFi ke Eversolo. Cara memasukkannya gimana sih kalau pakai si WiFi? Nah, kalau pakai WiFi, tampilan utama Eversolo Play ini seperti ini. Tampilan Eversolo Play. Kalian tinggal masuk ke network setting. Network setting, kemudian pilih yang namanya WiFi. Karena gue di sini sudah ada terkonek namanya Audio Center CGM. Tapi pada saat tidak terkonek apa-apa, di sini nama WiFi-nya off atau unconnected. Kita pilih di sini nama device-nya. Sudah kelihatan ya? Kalian tinggal pilih klik aja. Nanti akan ada pop-up yang masukin password, kemudian pilih OK. Setelah pilih OK, ada logo checklist seperti ini, artinya Eversolo kalian sudah tersambung dengan internet. Gitu. Oke, itu cara WiFi-nya simpel banget. Dan kita bahas lagi dari melalui aplikasinya. Nah, ini sudah terkonek. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 icon yang dimana ada home, discover, library, dan device. Dan juga ada search. Kalau search di sini gue nggak kepake karena di sini gue nggak punya track ataupun album yang gue collection ya gitu kan. Karena ini untuk ngetes saja. Kita pilih device. Di sini kita pilih device. Ada speaker ya kan, kalian bisa kontrol di sini tuh. Pada saat gue mainkan untuk volume kontrolnya up and down, slide kiri dan slide kanan ini naik. Ke kiri dia turun, ke kanan dia naik. Ya. Kalian bisa juga manual seperti ini. Tuh. Kalau misalkan langsung ke kiri gini kan langsung naik ya kan gitu kan. Kemudian di bagian berikutnya ini ada tombol gear ya. Tombol gear. Dan ada banyak nih poin-poinnya seperti source. Kalian mau source-nya apa? Bluetooth, internal player, optical, coaxial, ada HDMI, lengkap. Di sini ada line input juga dan phono input. Kalau kalian mau ke turntable, ya kan tinggal pilih source-nya ya, turntable gitu kan. Nah, di sini ada menyediakan MM atau MC. Kalau turntable kalian MC ya kalian tinggal pilih MC. Sukses di sini tulisannya. Kalau ada turntable kalian menggunakan MM, kalian tinggal switch ke MM. Nah, simple. Kalau kalian mau pakai Bluetooth atau coaxial, kalian tinggal nyalain aja di sini Bluetooth. Nanti tinggal pairing di bagian handphone kalian itu sudah terbaca gitu ya. Dan berikutnya output portnya nih. Nah, ada subwoofer tuh. Ya kan? Ada subwoofer. Ada subwoofer, kalian bisa atur. Nah, kalau kamu mau pakai subwoofer, kalian tinggal nyalain nih subwoofernya. Tuh, simple ya. Kalian tinggal nyalain kan. Kalau kalian nggak mau pakai subwoofer, ya kalian matiin aja gitu. Dan juga dia ada fitur-fitur tambahannya seperti levelnya, terus ada subwoofer delay-nya, ada passenya. Ini bisa kalian kontrol juga dari sini gitu. Dan juga ada untuk output portnya coaxial dan juga ada USB deck-nya gitu ya. Dan juga di bawahnya ada output parameters yang formatnya bisa PCM 32 bit. Nah, itu source-nya. Kemudian poin berikutnya itu di bagian subwoofer. Subwoofer juga tadi sama ya, kurang lebih ya, gitu. Coaxial output. Nah, coaxial output ya di sini settingannya seperti formatnya aja sih, sample rate-nya kalian mau bisa mencapai berapa, ya kan? Kalau lebih bagus ya 192. Ya kan, di sini ada DSD to PCM atau DSD over PCM ya. Gue rekomen yang poin atas ya. Jadi ini merupakan settingan default dari pabriknya semua. Nah, HDMI ARC, tuh ada ARC atau enggak ARC. Fiturnya lengkap. Jadi gua saranin kalian kalau ke TV ya ARC ya.
Kemudian ada mono, tadi sudah kita bahas mono ya, gua rasa nggak usah. Maksimum volume limit kalian bisa atur, misalkan mau berapa dB, mau misalkan di berapa dB, mau setengahnya boleh atau berapa itu terserah kalian gitu. Digital volume juga sama, kalian boleh atur di mana aja. Nah, berikutnya nih, di sini ada yang namanya playback. Nah, playback mau multi roomnya berapa sample rate-nya, ya kan? Di sini up to 192 kHz. Ya, oke. Kemudian ada gapless playback, ada CD autoplay, semua dinyalain aja. Ini fitur-fitur yang buat gua mungkin ini kepake juga ya. Previous button kita matiin, folder skipping playback juga kita matiin, ini nggak kepake, ini nggak kepake. Jump to playback screen when starting boleh, ini kepake gitu kan. Autoplay queue on startup ini gua nggak kepake jadi gua matiin. Automatically open the playback screen on startup ini gua nyalain. Eversolo original sampling rate audio engine gua nyalain juga. Nah, display kita masuk ke kategori display. Ada knob volume ya. Knob volume ini kalian bisa atur nih ya. Kecerahannya di sini, kecerahannya ya. Tuh. Tuh di sini ikutan berubah kalau kalian perhatiin. Nih. Tuh ya, berubah ya. Semakin terang, dia semakin bercahaya. Dan juga ada warnanya. Kalian boleh mau pilih mau warna apa nih. Ada di sini ada near moon, agak keungu-unguan ya di sini ya. Ada green, ada pinky sky, dawn and dusk. Di sini sesuaikan sama warna kalian. Wah, ini sih keren sih fiturnya. Ada merah, vermilion red. Wih, cakep sih. Ini kalian bisa atur ya lampu-lampunya di sini. Kemudian ada screen brightness-nya, kecerahannya. Gue pakai dari defaultnya, default sendiri 45. Kalau kalian merasa kurang ya kalian bisa naikin tuh. Semakin dikurangin semakin kurang bercahaya. Tuh, oke. Berikutnya screen saver gue nggak pakai ya, gue nggak butuh screen saver seperti ini. Viewmeter ini boleh kalian custom tuh. Kalau ada lagunya, dia ada nanti ada muncul viewmeter, itu jarumnya akan naik kiri dan kanan. Dan juga untuk generalnya ada bahasa, input method keyboardnya, ada USB OTG, power mode-nya, power key, date and time kalian bisa atur di sini. Ada factory reset dan juga tentang spesifikasi dari si Eversolo Play. Gitu. Ya, di sini kelihatan ya tuh CD drive yang CD edition. Dia menggunakan prosesornya Cortex A55 quad core. Dan juga decknya AKM 4493 dengan M-nya Perpet Ultra HD. Dan ROM-nya 32GB, RAM-nya 4GB. Nah, itu dia settingan dari Eversolo Play. Sekarang kita masuk ke bagian home-nya ya. Bagian home-nya tuh. Nah, bagian home-nya ini yang namanya fiturnya screen. Nih, yang gue maksud mirroring. Tuh, screen ya guys ya. Bisa lihat tuh. Wih, ini kita gerakin dia ikutan gerak. Kita pilih, dia ikutan pilih tuh. Kita pilih connect. Ada tile connect, dia juga jadi layarnya ikutan connect. Kita ke setting dia ikutan. Kita ke network setting dia juga bisa. Gitu. Tinggal pilih back, mau ke source bisa dari handphone. Nah, source-nya ini sama kayak tadi yang dari pertama di settingan device-nya. Jadi kalian boleh mirroring source dari sini atau enggak dari settingan yang pertama gue jelasin. Ini apps-nya nih. Tuh. Apple Music. Ada Apple Music, Classical, Presto Music, Spotify. Yang biasanya terkenal aja yang akan gue bahas contohnya kayak Apple Music. Nah, di sini Apple Music udah ada. Gue klik nih. Oke. Itu akan muncul namanya di sini allow aja. And ya not lah. Nah, di sini karena gue nggak punya akunnya, jadi gue kasih contohnya aja tuh ya. Apple Music. Kalau kalian mau login, biasanya ada di bagian sini.
Oh sorry, ini untuk settingan nih, sign in sini. Kalau kalian punya akunnya, ya kalian langsung login aja dari sini. Simple. Ini yang namanya Apple Music Native. Native itu ya langsung gitu ya, nggak perlu AirPlay lagi, dia sudah support dengan high lossless, jadi aman. Ada Qobuz, ya kan? Ada Qobuz juga di sini. Ada Spotify juga, ya. Ada Amazon Music, Deezer, Napster. Nah, kalau kalian punya Qobuz yang lagi bagus sekarang Qobuz ya kan, ini bisa kalian langsung login aja ke sini. Tapi di download dulu, sama nanti contohnya kayak seperti Apple Music, diklik akan muncul pop up yang email dan password gitu. Oke, ini fitur-fiturnya ya. Tuh. Kemudian dari kalau yang lain-lainnya kurang lebih sama. Ini kita logout, kita disable fitur screen-nya. Nah, di sini juga ada yang namanya source. Tuh, kalian bisa pilih juga source-nya. Sama nih guys, kayak yang tadi di sini device pilih source. Tuh, sama ya. Jadi memang kurang lebih fiturnya sama aja, nggak ada yang beda. Kita scroll ke bawah, udah mentok. Sini settingan. Nah, ini dia nih correction-nya. Di sini kalau untuk correction-nya gua saranin kalian cobanya di rumah. Kalau di sini nggak bisa karena di ruangan kita terlalu berisik. Ada EQ-nya. Tuh, EQ-nya bisa kalian konfigurasi sendiri. Cuman kalau dari kita semuanya flat gitu. Files untuk lagu kayak punya flash disk atau SSD. Ada CD-ROM, ada CD buat ripping juga nih. Tuh. Gitu ya. Terus ada source, sama lagi. Ada favorit, ya favorit tuh biasanya buat kayak lagu-lagu atau misalkan buat bikin file album kalian yang ada di favorit kalian. Gitu. Ini berikutnya ada di Discover. Nah Discover ini ada Tidal juga, Tidal Qobuz. Tinggal pilih aja. Ntar ada yang namanya tuh login ya kan. Udah login, masukin email dan password, kalian punya login, silakan. Gitu. Oke. Itu fitur-fiturnya dari si Discovery-nya. Library gue juga nggak pakai karena gue nggak punya tracknya. Gitu. Nah, simple banget nih guys gitu. Nah, kalau untuk multi room-nya sama. Kalau kalian punya Eversolo dengan tipe yang berbeda, kalian pilih device di sini nanti. Nanti pilih choose device. Kalian punya apa nih? Misalkan kalian punya A6 ya kan, kalian tinggal next. Cuman kalau di sini A6 yang nggak ada, dia nggak akan muncul karena gua nggak nyalain A6-nya gitu. Nah itu mungkin sekian dari fitur-fitur dan tampilan UI yang di layarnya. Nah itu dia review dari kita si Eversolo dan Eversolo Play CD Edition. Di akhir video akan ada video test sound dari Eversolo. Kita akan menggunakan si bookshelf ya, karena kan tadi sudah dijelaskan towernya nggak terlalu begitu besar, apalagi dia di kelas D. Jadi kita akan menggunakan bookshelf yang mungkin karakternya easy to drive gitu ya. Nah, sembari nanti akan ada video, gue mau jelasin sedikit aja. Per hari ini di bulan Oktober, ya per hari ini ya di bulan Oktober, Eversolo ini gue mau spill harganya nih, gitu ya. Untuk harganya per hari ini, Eversolo Play yang non CD edition itu harganya di 12 juta ya. Untuk harga ini 12 juta, sedangkan kalau untuk Eversolo Play CD edition yang sudah ada CD-nya itu harganya di 13 juta 800 gitu ya. Ini merupakan harga normal. Oke. Jadi jangan sampai keliru. Misalkan kalian lagi ada di e-commerce, harga kalian yang sama gue sebutin beda. Harga tersebut merupakan harga voucher platform dari e-commerce sendiri, bukan dari kami. Kalau kalian ingin mengecek harganya normalnya berapa, itu ada di Tokopedia-nya, kalian langsung search saja di toko kami secara manual. Itu harganya kelihatan di situ. Ya, sekali lagi Eversolo Play itu harganya di 12 juta dan Eversolo Play CD Edition itu harga di 13 juta 800. Tentunya kita juga memberikan sale di bulan Oktober ini gitu ya.
Selnya pastinya ya harganya kita pasti jauh lebih murah ya. Kalau untuk masalah sel, kalian langsung hubungin gua aja atau nanti ada nomor-nomor lainnya di deskripsi. Gua akan memberi special price yang terbaik buat kalian untuk pembelian Eversolo Play dan juga Eversolo Play CD Edition ini. Oke, jadi harganya menarik dan gua rasa ini merupakan serial killer. Amplifier yang lain belum tentu mempunyai fitur-fitur yang lain yang tadi yang gue sebutin, ya kan? Apalagi sudah ada touchscreen dengan layar lebarnya 5,5 inch, yang dimana contoh merek-merek lain belum tentu punya gitu loh. Apalagi amplifier ini, phonostats-nya yang bikin gila adalah MM dan MC. Makanya gue bisa bilang ini merupakan serial killer, bisa mengalahkan amplifier yang lainnya gitu ya. Ini menurut pribadi gue ya, karena review luar sendiri pun mereka bilang ini untuk bagus dan tidak itu merupakan relatif. Jadi kalau buat gue ini sangat bagus itu. Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe channel Audio Center, tentunya pasti untuk mendapatkan video-video berikutnya dari kami. Oke, sekian itu aja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Gua dengan Jimmy dari Audio Center. Sampai jumpa.